Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tarisa Azeti Aureliansa. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi, program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dudung selaku Kepala Puskesmas Pamarican atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini untuk berbincang seputar kesehatan masyarakat di wilayah Pamarican. Bisa diceritakan Bapak bagaimana sih Pak kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Pamarican sekarang ini? Oke. Terima kasih mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi semester 5. Ini mungkin tugas dari kampus ya. Iya betul Pak. Terkait tadi apa? Advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan. Oke. Kayak gini nih. Sebagaimana pertanyaan yang pertama hubungannya dengan kondisi atau keadaan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pamarican. Yang pertama akan saya sampaikan dulu ya. Jadi gini, Puskesmas Pamarican itu memiliki wilayah kerja. Wilayah kerja ada 8 desa yang tercover menjadi daerah layanan Puskesmas Pamarican. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Puskesmas Pamarican adalah satu dari 37 puskesmas di Kabupaten Ciamis, yang mana Puskesmas Pamarican sendiri statusnya adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat juga, kemudian melayani persalinan ya, persalinan normal. Berbicara kondisi kesehatan yang ada di Puskesmas Pamarican, alhamdulillah, karena Puskesmas adalah mungkin garda terdepan untuk melayani masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat sebelum sampai mungkin manakala ada hal-hal yang sifatnya serius dan harus ditindaklanjuti, kami melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi concern kami sebagai bahan rujukan. Nah, permasalahan kesehatan yang ada di Puskesmas Pamarican hubungannya dengan penyakit, ya, penyakit. Nah, ini mungkin untuk penyakit sebagaimana yang terlaporkan di laporan kami melalui penilaian kinerja Puskesmas, kemudian laporan-laporan penyakit yang ada di program, itu ada 10 besar penyakit yang biasanya secara rutin kami laporkan. Nah, untuk tahun 2024 penyakit yang menduduki urutan pertama itu rata-rata sih penyakit masyarakat yang ini ya, yang biasa lah, kayak pemongkol, kemudian ada juga hipertensi, diabetes mellitus. Nah, untuk penyakit-penyakit yang memiliki concern kami untuk ditindaklanjuti dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kami di wilayah kerja Puskesmas Pamarican juga memiliki kelompok program Prolanis pelayanan pada masyarakat yang memiliki penyakit tidak menular, yaitu di penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Nah, ini sudah berjalan seperti biasa, kegiatan-kegiatan dari mulai pemeriksaan, kemudian senam, kemudian penyuluhan dan edukasi senantiasa akan dilakukan setiap bulannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyakit-penyakit yang hubungannya dengan lingkungan. Nah, untuk lingkungan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pamarican, sebagaimana
letak geografis mungkin secara geografis kami berada di dataran tinggi ya, dataran tinggi. Ada 4 desa yang konturnya tinggi, kemudian 4 desa lagi mungkin bisa dinyatakan tidak terlalu tinggi lah, data-data saja. Jadi berdasarkan data yang ada, derajat kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pemalican ini mungkin hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari 8 desa ada mungkin di tahun kemarin ya, tahun 2024 sehubungan dengan status wilayah kerja Puskesmas Pemalican 8 desa itu sudah menyandang desa ODF ya, ODF. Jadi desa-desa yang sudah menyandang desa ODF itu secara data kami alhamdulillah untuk perilaku hidup bersihnya sudah dinyatakan baik ya, lebih baik, itu sudah standar ya, standar. Kami juga beberapa bulan ke belakang lah, mungkin masih masuk di tahun 2024, kedatangan mahasiswa praktek kerja lapangan di wilayah kerja di satu desa ya. Nah ini memberikan saran dan masukan kepada desa tersebut sebagai bahan evaluasi mungkin ya terkait perilaku buang air besar. Nah, di situ ada silang pendapat. Kalau menurut standar dinas kesehatan, yang namanya buang air besar itu kan yang jelas sudah sesuai dengan yang ditetapkan, harus di tempat yang memiliki tempat pembuangan yang standar, kloset, kemudian septic tank, dan itu secara higienis mungkin masyarakat sudah mengerti dan paham terkait buang air besar tersebut. Tapi silang pendapat di sini mahasiswa biasanya agak kritis terkait kepemilikan. Nah, sebutkan definisi operasional dari buang air besar itu sendiri tidak harus baku rumah tangga itu memiliki tempat buang air besar yang memenuhi standar, tapi lebih ke arah perilakunya, bukan kepemilikannya. Nah itu sudah diklarifikasi, dan bahwasanya untuk mencapai ODF itu sendiri lebih menekankan kepada perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat masyarakat. Kemudian itu yang perilaku ya, yang perilaku. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, kami juga senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang kerap kali dilakukan masyarakat. Kami langsung terjun terkait pemberantasan sarang nyamuk. Pernah beberapa bulan ke belakang di tahun 2020 ini ada kasus DBD, cuman bukan kasus mudik dari sini, cuman dia datang dari luar, jadi migrasi DBD ya. Nah, alhamdulillah setelah melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, kemudian dilakukan fogging juga dengan
pihak dinas kesehatan. Syukur alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemukan lagi kasus DBD. Nah, jadi senantiasa ada kolaborasi antara pihak kami ya Puskesmas melalui pemegang program kesehatan lingkungan, sanitarian, bekerja sama juga dengan petugas promosi kesehatan dan pembina desa serta stakeholder yang ada di lingkungan Kecamatan Pamarican untuk bahu-membahu melakukan kebersihan lingkungan. Selanjutnya kondisi yang mungkin menjadi tren topik saat ini tentang stunting. Nah, stunting di wilayah Puskesmas Pamarican juga terbilang cukup banyak ya stunting, karena ini stunting pada akhir tahun 2024 Menteri Kesehatan melalui masyarakatnya menghimbau supaya tidak terjadi lagi ditemukan kasus stunting. Tapi yang di daerah ya kita juga mungkin ingin sebenarnya kita melakukan evaluasi di lapangan, ternyata tetap aja ditemukan juga yang namanya zero stunting. New stunting maksudnya. Nah itu, jadi di Kabupaten Ciamis meskipun masih di bawah persentase provinsi, tetap melalui dinas kesehatan menghimbau supaya benar-benar kita melakukan penyisiran kepada masyarakat dalam hal penemuan kasus gizi ya, kasus gizi. Nah, sehubungan stunting itu stakeholdernya bukan stakeholder, maksudnya leading sectornya bukan Puskesmas, bukan dinas kesehatan, melainkan dari dinas KB ya, tapi kami bahu-membahu dengan masyarakat desa, bekerja sama juga dengan tim TPPS ya, kecamatan, TPPS desa, bagaimana aja caranya supaya kasus stunting itu bisa ditekan. Masih nyambung dengan tentang kebersihan lingkungan, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ya, itu merupakan titik tolak terjadinya stunting sebagai penyebab ya, karena memang stunting itu terjadi tidak dalam kurun waktu yang singkat, bahkan berdasarkan penelitian bahwa stunting itu diakibatkan karena memang perilaku masyarakat yang jauh-jauh dilakukan beberapa waktu ke belakang. Nah, dari mulai ketersediaan air bersih, kemudian pola konsumsi, pola asuh terhadap anak, kemudian konsumsi makanan sehari-hari, kemudian banyak lah pokoknya dari pelayanan dari siklus hidup ya, dari mulai hamil ya, kemudian sampai melahirkan dan sampai itu merupakan concern kami di Puskesmas untuk melakukan pelayanan dari mulai edukasi atau penyuluhan, kemudian pelayanan kesehatan yang ada di jaringan Puskesmas, Posyandu, di Pustu, gitu ya. Dan selanjutnya giat kami saat ini menindaklanjuti instruksi Kementerian Kesehatan ya, hubungannya dengan cek kesehatan gratis. Syukur alhamdulillah untuk Kabupaten Ciamis khususnya mungkinnya umumnya untuk Puskesmas yang ada di lingkup Kabupaten Ciamis
pelaksanaan cek kesehatan gratis ini sudah mencapai, kami khususnya di Puskesmas Macan sudah mencapai di kisaran 6% dari jumlah penduduk yang ada. Nah ini dan kabupaten kami sendiri alhamdulillah untuk pelaksanaan CKG dan sekarang lagi turun ke sasaran anak sekolah ada di peringkat 10 ya, ada peringkat 10 di Provinsi Jawa Barat ya. Nanti saya datanya ya, ada tabulasi pencapaian CKG baik itu di masyarakat dan di anak sekolah. Nah itu ya, karena emang sekarang paradigma di pelayanan kesehatan sendiri berdasarkan Permenkes nomor 2015 tahun 2023 lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat melalui siklus hidup ya, siklus hidup. Nah ini mungkin salah satu bentuk transformasi kesehatan. Jadi di puskesmas ini sekarang tidak seperti puskesmas yang lama ya, seperti yang dulu ya. Jadi sekarang berdasarkan klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Nah klaster 1 kita puskesmas ini ada di manajemen, klaster 2 di pelayanan ini kelas 2 ya pelayanan ibu dan anak, klaster 3 pengobatan penyakit, klaster 4 kemudian penyakit menular, klaster 5 lintas klaster termasuk perawatan dan rawat inap ya dan di polen misalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk puskesmas Macan karena emang namanya puskesmas ya, kita di sini banyak bukan dijejali istilahnya, tapi punya kewajiban lah kalau ibu yang berkewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program baik itu program esensial maupun yang non esensial atau pengembangannya. Esensial di sini ada program KIA ya, kemudian program gizi, program Kesling, Promkes, kemudian P2P ya, ada P2 imunisasi, P2 DPD, diare dan sebagainya ya, P2TB dan sebagainya. Nah untuk pengembangannya di sini ada juga, nah ini IP banyak ya, ini sebagainya nih ada kesejauh ya, diare. Ini kegiatan-kegiatan yang harus kami pakai olahraga, batra dan sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengampu program yang dilaksanakan mungkin tiap bulannya kami mendapatkan dana alokasi khusus non fisik dalam bentuk bantuan operasional kesehatan yang beberapa tahun ini mungkin kami mendapatkan dana tersebut untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana rencana pelaksana kegiatan atau rencana usulan kegiatan yang dibuat oleh para pengembangan program. Nah, untuk masih menyambung dengan kegiatan bantuan operasi kesehatan juga yang paling dominan di sini di bantuan operasi kesehatan ini kami menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk intervensi bayi atau balita yang kasus gizi ya, baik itu yang gizi kurang, kemudian yang ibu hamil yang kek ya. Nah itu semua kami kasih anggaran untuk pemberian makanan tambahan. Nah kalau misalnya dalam mekanismenya kami kolaborasi dengan kader dalam bentuk diolah dalam bentuk pangan. Minum-minum kami sediakan yang dibuat oleh petugas gizi dengan besaran mungkin sesuai dengan besaran aturan yang ada.
dan didistribusikan ke sasaran. Nah, kami menerima laporan-laporan perkembangan bayi atau balita, ibu hamil setelah diberikan VMT tersebut ya. Apakah ada perkembangan yang signifikan atau tidak. Nah, kalau yang ada perkembangan mungkin nanti di stop, kalau yang belum mungkin diberikan. Nah, ini tidak hanya dari puskesmas, kan ini merupakan kewajiban bersama dengan sektor pihak desa ya, pihak desa. Jadi desa juga di desa juga akan menganggarkan 20% dari anggaran desa untuk program kesehatan. Alhamdulillah respon dari pihak desa terhadap kasus gizi ini, mereka juga sudah ya, bukan siap lagi, sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberian seperti itu. Berarti dari yang sudah disebutkan tadi ya lho Pak. Nah, menurut Bapak apakah sudah terlihat penurunan angka dari stunting itu dan atau masih ada hambatan yang perlu diatasi? Nah, gini. Sebenarnya kalau kasus stunting itu menurut saya ini tidak akan dirasakan secara instan ya, dampaknya tidak bisa instan cepat maksudnya gitu ya. Ini bakal dirasakan mungkin beberapa tahun ke depan manakala intervensi ini sudah dilakukan. Nah, banyak sih yang menjadi faktor penyebab ya. Kami sebenarnya kayak kasus stunting itu semata-mata bukan hanya tugas kami di kesehatan. Banyak pihak-pihak yang menjadi leading sektornya ya. Bahkan untuk wilayah kerja di 2 desa ini tahun 2025 ini ada 2 desa menjadi lokus penanganan kasus stunting, Desa Bantarsari dan Desa Pacinagara. Di wilayah kerja kami, ada juga di wilayah kerja Puskesmas Ketah juga. Memang di Puskesmas di Kecamatan Pamuter ada 2 desa, ada 2 puskesmas ya, Puskesmas Ketah dan Sukamanja. Kebetulan Puskesmas Pamuter memiliki wilayah kerja 8 desa, Ketah memiliki 6 desa. Nah, lokus stunting itu ada 2 desa. Nanti mungkin dari pihak pemerintah melalui dinas-dinas terkait akan memberikan semacam monitoring. Itu sudah dilakukan sebenarnya. Beberapa bulan belakang sudah datang dari PU, kemudian dari dinas pendidikan, dari dinas sosialnya, kemudian dari KB, semua sudah supervisi dan monitoring ke 2 desa tersebut. Tinggal actionnya. Kalau PU mungkin membantu membuatkan tempat air bersih, saluran air bersih ya, kemudian membantu memfasilitasi pembuatan konsen bagi yang belum seperti itu. Nah, saya belum kesana lagi, apakah sudah action di tahun ini atau belum, tapi kayaknya belum ada nih, soalnya belum ada konfirmasi gitu. Nah, untuk penurunannya itu diharapkan ada penurunan. Emang ada penurunan, tapi kan kayak ibu hamil cake sudah diintervensi, alhamdulillah diselamatkan ya, lahir dengan selamat, bayi dan ibunya sehat. Nah, cuman tantangan bagi kami semua puskesmas itu tugasnya ya, punya tugas untuk memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan penyuluhan ya, memberikan informasi-informasi penting terkait kesehatan. Nah, bagaimana caranya supaya efisiensi petugas yang ada di puskesmas bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah kerja. Nah, petugas promosi kesehatan yang ada di puskesmas tidak kurang ya dalam hal pekerjaannya.
pokoknya aja banyak, maksudnya pokoknya banyak, cuman petugasnya cuma 1 orang. Tapi yang namanya promosi kesehatan tidak harus oleh petugas fungsional promosi kesehatan. Semua petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Pamarican mempunyai tugas dan peranan penting untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, baik itu bidan desanya, perawat desanya, pintas program ya, memberikan edukasi terkait program-program yang ada di Puskesmas. Nah, hubungannya dengan perilaku masyarakat. Nah, ini mungkin nanti dari pihak desa juga seperti biasa memberikan arahan-arahan akan pentingnya perilaku sehat. Ada pesan atau harapan gak sih dari Bapak buat kita nih para mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai calon ahli Kesmas? Oke. Harapan yang paling dasar ya untuk harapan yang paling mendasar untuk para mahasiswa ya, para mahasiswa khusus, lebih khusus mungkin kepada Pak mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat, ya yang namanya keilmuan ya, keilmuan itu didapat kan pasti dari akademis ya, akademik, pasti dari kampus ya, di kampus. Nah, harapan kami nih yang namanya instansi pemerintah dalam ini Puskesmas ya, Puskesmas dengan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, apa ya, Puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis sendiri itu tidak semuanya Puskesmas memiliki 9 profesi, 9 profesi. Jadi minimal itu ada tenaga atau 9 profesi yang ada di Puskesmas. Dari mulai dokter gizi, perawat, bidan, apoteker, tenaga casing, gizi, ATLM, itu lagi apa ya? Itu lagi apa? Nah itu ya, yang 9 tenaga kompetensi dasar ya di sana. Nah harapan kami kepada adik-adik mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat, yang penting ini sebagai bahan motivasi ya, sebagai bahan motivasi untuk Bapak melangkah lebih jauh. Mungkin titik awalnya di kampus ya, di kampus, dari meja perkuliahan. Nah sebetulnya mata kuliah ataupun ilmu yang diperoleh selama kuliah, nah itu tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan, nanti mungkin melalui kuliah kerja nyata yang KKN, melalui praktek kerja lapangan, nanti akan terasa bagaimana caranya, bagaimana rasanya hidup masyarakat. Nah, concern kita di kesehatan, ya apalagi kita punya dasar keilmuan tentang promosi kesehatan, tentang surveillance, kita akan menitik beratkan ke arah sana. Bagaimana caranya memberikan edukasi kepada masyarakat dengan levelnya beda-beda, dengan tingkat pendidikannya yang beda-beda, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah, ini nanti wawancara ngobrol-ngobrol di tempat KKN masyarakat, bisa aja kan kita menanyakan, ibu kamu sekolah di mana, akhirnya ke SD, kita akan bisa mengajak, mengarahkan, menggiring pertanyaan-pertanyaan yang bisa diterima. Komunikasi meskipun itu intinya ke sana, tapi dengan komunikasi yang sederhana baru bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi ditumpah-tumpah lah, ini pendidikan ini, berarti saya mau belajar seperti ini, SMP seperti ini, sarjana selevel menyesuaikan seperti itu. Jadi asal pesan bisa tersampaikan, yang jelas intinya jangan menyinggung lah, Nah intinya gini,
pesan dari saya, karena saya juga mungkin pernah mengenyam pendidikan di Kesmas, yang namanya menggali potensi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, kita itu harus ya gimana ya, all out lah, all out bekerja, melibatkan banyak pihak. Selain kita menggali potensi yang ada di masyarakat melalui melalui wawancara, melalui pengamatan, ya juga kita meminta dukungan dengan pihak-pihak masyarakat yang ada, tokoh-tokoh masyarakat atau pihak-pihak pemerintah setempat. Nah, untuk lebih ke arah penentuan ini mungkin kebijakan, bagaimana nih Pak di desa ini ternyata susah nih datang ke posyandu, pihak-pihak pemerintah desa upaya yang sudah dilakukan seperti apa. Nah itu kan tugas kita ya, tugas promoter. Gitu nih. Ya, karena tadi dari penjelasan Bapak sudah mencakup seluruh jawaban pertanyaan dari saya, jadi dicukupkan sekian Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari saya. Semoga Bapak sehat selalu, dipermudah urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.